Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku Wulan Sari. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku di video aku yang kali ini aku mau share video kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Mulai dari aku bangun pagi sampai dengan aktivitas pagi hari aku selesai. Ini pagi aja loh teman-teman. Gimana kalian hari ini teman-teman? Sehat-sehat? Cuacanya gimana? Mudah-mudahan semuanya sehat dan lancar-lancar saja ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini ya teman-teman kegiatan pagi hari aku. Ini aku sudah selesai sholat subuh. Aku juga udah mandi dan yang pertama kali aku lakuin adalah ngeberesin ruang depan ya teman-teman, di tempat biasa anak-anak bermain sama aku. Nah lihat kan anak-anak aku itu, kalau di kita ya teman-teman bangun jam 4 setengah 4 subuh itu udah biasa teman-teman. Cuman mengenai mau langsung beberes atau balik tidur lagi itu pilihan, karena kalau udah jam setengah 4, jam 4 anak-anakku udah bangun ya teman-teman. Jadi kalau untuk bangun lebih awal supaya pekerjaan lebih cepat selesai, yes, tapi ya sama aja sih teman-teman. Dan ini aku beberes tempat eh, ruang depan dulu ya, karena kan ini nanti setelah aku beberes ini aku mau langsung mandiin anak-anak, dan selesai mandi mereka mainnya di sini. Ini tuh kalau aku nggak salah masih sedikit gelap ya teman-teman, ini sekitar jam setengah 6 gitu kalau aku nggak salah. Tuh lihat masih gelap, jadi aku nggak buka jendela dulu. Aku bersih-bersih aja dulu, nanti kalau udah terang baru deh aku buka jendelanya. Kalau kalian gimana teman-teman, aktivitas pagi biasanya bangunnya rutinnya jam berapa? Kalau aku ya teman-teman hampir setiap hari itu bangunnya jam 4 pagi. Tapi untuk bisa nge-record video, subhanallah itu susah banget ya teman-teman. Tuh lihat aku ditemenin sama dua bocil, baru aja dibawa masuk ke dalam tuh, udah disusulin lagi. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, ini aku udah selesai mandiin Abang Raihan. Iya, teman-teman, anak-anakku itu mandinya pagi-pagi banget. Sebenarnya awalnya itu aku memang maksudnya aku nggak sengaja sih ngebiasain anak-anak mandi terlalu pagi ya. Tapi kan anak-anak itu biasanya, anak aku ya teman-teman, Abang Rehan itu biasanya kalau bangun pagi dia pampasnya itu udah penuh dengan pipisnya, dengan pup kadang-kadang. Makanya kalau misalnya aku bersihin atau ganti pampers saja seperti dua kali kerja teman-teman. Jadi pas awal-awalnya itu ya udah aku mandiin, rupanya ya udah Bang Rehan jadi kebiasaan, mungkin dia ngerasa seger ya kalau cepet selesai mandi, jadi dia cepet bisa main. Ya udah jadi rutin Abang Rehan mau jam setengah 6 mau jam 6, pokoknya kalau aku udah selesai di sholat subuh sambil aku nyambi ngeberesin rumah, aku mandiin anak-anak. Nah buat si adik juga gitu teman-teman, awalnya karena dia kan juga pipis ya kalau pagi pasti diapersnya itu penuh gitu. Eh, Belakangan sehabis aku sering mandiin abangnya itu jadi kayak adiknya juga minta ikutan dimandiin gitu lah teman-teman. Jadi pas satu pagi itu aku coba mandiin adiknya juga kan, itu mandiinnya kadang-kadang jam setengah 6 kadang jam 6. Cuman kalau buat si adik itu air mandinya itu aku pakein air hangat dan aku tambah kehangatannya itu satu tingkat lebih hangat daripada biasanya, dari yang kalau dia mandinya jam 9 pagi atau mandi sore gitu ya teman-teman. Dan jadi keterusan juga. Pokoknya kalau udah pagi, kalau aku belum selesai mandiin, si Ade itu rewel teman-teman, nangis terus. Pokoknya rewel lah, semua nggak bener. Pokoknya kalau belum selesai mandi, belum oke dia. Nah ini sebelum sambil aku masakin air mandinya si Ade, ini tadi kebetulan mama datang ngantarin oleh-oleh dari Ade ya. Sepertinya dia baru pulang dari Medan teman-teman. Terus ini ngantarin oleh-oleh buat cucunya, buat Abang Rehan. Jadi karena Abang Rehan udah selesai mandi, ini aku mau potongin sedikit buat Abang Rehan.
Lihat dia udah nungguin tuh teman-teman. Kalau misalnya aku nggak langsung potongin buat dia, dia bakal terus ngikutin aku kemanapun aku pergi. Ya nggak masalah sih teman-teman sebenarnya kalau dia cuma sekedar ngikutin. Tapi Abang Rehan itu kalau ngikutin dia model berdiri di depan kita teman-teman. Kalau misalnya pas aku lagi nggak ngegendong adiknya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau pas aku lagi menggendong kadang-kadang itu dia jatuh ke tendang ya teman-teman karena kan nggak kelihatan. Jadi ya udah kalau misalnya pokoknya kalau dia udah selesai mandi, dia minta HP, minta apa taruh jajanan atau cemilan seperti ini ya aku turutin aja dulu teman-teman sampai aku selesai ngeberesin adiknya. Nah, ini aku udah selesai ngeberesin air mandinya Ade. Ini sekarang aku mau langsung mandiin Ade. Lihat tuh. Anak aku yang kecil ini sadar banget kamera ya teman-teman. Biasanya dia nggak seanteng ini. Itu bakal aktif banget kalau dibukain baju mau mandi, dia seneng banget. Tapi dia seperti tahu kalau sekarang dia itu sedang dimata-matai oleh kamera. Jadi dia cool gitu loh. Jaim dia teman-teman. Awalnya aku sempet, khawatir juga ya si adik itu teman-teman gimana ya kalau aku mandiinnya terlalu pagi takutnya masuk angin atau gimana. Tapi alhamdulillah selama ini nggak apa-apa sih ya teman-teman, paling aku pakein minyak telurnya agak banyakan sedikit di bagian perut dan dadanya. Ini biasa ya rutin teman-teman, selesai aku mandiin dia aku pasti kayak cium-ciumin dia dulu, kayak uel-uel gitu ya teman-teman, dia seneng digituin. Nah tapi ini karena dia lihat kamera teman-teman, kamera itu kan ada flashnya ya, jadi dia kayak anteng, kayak jaim gitu. Ini aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau cahaya video aku agak redup karena memang ya gimana ya, hasil dari video yang aku buat itu karena padahal lampu kamar ini lumayan terang teman-teman ketimbang lampu yang ada di dapur. Tapi ya udahlah ya, aku pengen sharing ke kalian teman-teman, beginilah aktivitas pagi hari aku. Nah, Ade udah selesai tuh, dia tuh senang banget, dia segar teman-teman. Ini aku taruh di sini karena ayahnya juga udah selesai sholat subuh. Aku serahin jaga ke ayahnya di kamar karena aku mau beberes lagi. Nah ini tadi ruang depan aku belum sapu ya teman-teman. Ini udah jam setengah 7 gitu. Ini aku mau langsung bukain jendela sekalian nyapu-nyapu. Teman-teman terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video aku. Semoga kalian suka dengan video aku dan jangan lupa klik tombol like-nya ya. Yang belum subscribe juga please bantu dukung channel aku dengan subscribe, like dan juga komen. Di kolom komen kalian boleh kasih saran dan juga pertanyaan ya teman-teman. Nah ini aku nyapu di bagian depan, aku sapunya ke bagian depan ya teman-teman. Karena memang itu kebetulan ada ayahnya yang bisa jagain si adik dan abang di dalam. Tapi biasanya kalau misalnya pas ayahnya nggak bisa jaga, ini aku sapunya ke satu arah ke dapur gitu ya teman-teman. Aku nggak bukain pintu seperti ini. Kadang-kadang kalau pas misalnya aku lagi nggak nge-record, itu misalnya aku bangunnya azan subuh belum ya, mesti ngaji gitu, sayup-sayup ngaji hampir azan. Biasanya aku buru-buruin bersihin dulu ruangan ini teman-teman. Nah jadi kan karena masih gelap, aku nggak buka dulu jendela dan pintunya. Biasanya aku sapu ke satu arah ke arah dapur gitu teman-teman. Nah ini karena ada ayahnya jadi ya bisalah, termasuk udah terlambat ya ini teman-teman aku ngebersihinnya, tapi karena aku mau nge-tag video kan aku mandi dulu terus aku selesaikan urusan aku dulu baru deh aku beres-beresnya. Kalau biasanya teman-teman, nah sekali kerja itu biasanya aku bisa sambil masak air, sambil nyapu, terus juga aku sambil ngeberesin piring kotor. Sambil ngeberesin piring kotor, terus aku sambil mindahin anak-anak kalau misalnya keluar seperti tadi ya teman-teman.
Terus sambil mandiin anak, aku juga bisa sambil ngerapiin ini karpet di ruang depan. Pokoknya gitu ya teman-teman. Pokoknya eh, kegiatan pagi itu harus segera cepat selesai karena di aku ya teman-teman. Kalau misalnya pekerjaan pagi aku itu kayak terlambat selesai ya, sesuai yang waktu yang aku inginkan, aku kayak kesel gitu. Jadi kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu teman-teman, aku pengennya ini harus selesai jam sekian. Jadi target itu harus sampai ya teman-teman. Makanya kalau sambil ngerekord gini kan nggak bisa buru-buru gitu ya, karena juga aku harus setel posisi kamera gitu. Tapi it's okay, aku pengen sharing ke kalian mengenai aktivitas pagi aku. Karena jujur li, aku sering banget ya nonton konten kreator lain yang sejenis dengan aku. Mereka sharing tentang kegiatan mereka sehari-hari dan aku senang teman-teman, itu sangat menghibur aku. Dan harapan aku, video yang aku buat kali ini juga bisa menghibur kalian. Semoga kalian suka ya teman-teman. Nah ini bagiannya udah selesai ya teman-teman. Di sudut sana aku taruh eh, seperti perlak gitu ya. Pokoknya di ujung di bawah itu aku juga kasih alas tempat tidur karena Abang Raihan biasanya kalau siang sering tertidur di sudut situ teman-teman. Nah dia karena bagian depannya udah selesai, aku bilangin ke Pak suami udah bawa keluar anak-anak, aku mau beresin bagian kamar dan dapur. Nah ini Abang Raihan dan Ade Rashid sama ayahnya ya. Dan sekarang aku mau langsung beberes area dapur. Nah, jendela dapur aku tutupin pakai kain aja ya, teman-teman, karena sebenarnya aku punya kain jendela gorden lah ya, teman-teman. Tapi aku bilang ke Pak suami, ini kan dapurnya jendelanya jauh di ujung gitu. Terus juga aku sering masak kalau misalnya atau ngapa-ngapain di dapur itu seringan pintu dapur ini aku tutup, teman-teman. Jadi kan kalau seandainya ada kain yang menutupinya itu kayaknya makin menambah gelap area dapur aku gitu teman-teman. Jadi aku nggak pasang dulu. Rencananya aku mau pasangin stiker aja di kaca jendelanya ya teman-teman, supaya nggak terlalu kelihatan keluar kalau malam hari gitu. Tapi belum teman-teman, karena stiker di toko oren itu harganya oke sih teman-teman, tapi ongkos kirimnya yang nggak oke. Jadi ya udah aku pakein kain kayak gini aja setiap malamnya. Nah, ini aku mau langsung ngeberes bersih-bersih dapur. Tadi juga aku udah buang air mandinya adik mandinya masih pakai bak ya teman-teman. Karena kan pakai air hangat. Itu area kamar mandi aku lagi berantakan dan kain kotornya banyak banget teman-teman, ya ampun. Kenapa ya cucian itu nggak pernah ada habisnya? Di aku doang atau di teman-teman gitu sih, nggak pernah ada titiknya ya teman-teman, selalu koma, habis ada lagi. Terus ini aku mau beres piring-piring kotor ya teman-teman, aku mau bersih-bersih meja dan mau lanjut bebikinan kopi Pak suami. Nah ini sambil aku nunggu airnya mendidih untuk buat kopi, aku lanjut beberes kamar ya teman-teman. Nah seperti inilah tempat kami tidur di rumah kontrakan ini. Karena memang aku nggak bawa perlengkapan kamar yang ada ya teman-teman. Perabotan kamar aku semuanya masih aku tinggal di rumah mama, karena memang yang kendala yang pertama ini kamar di rumah kontrakan itu kecil ya teman-teman. Terus yang kedua aku mempertimbangkan adik Rashid maksud aku ya teman-teman. Jadi ya udah biar kita tidurnya lesehan gini aja supaya adik itu nggak jatuh-jatuh ya teman-teman, karena kan usia bayi di atas 6 bulan yang udah bisa merangkak itu kan rawan jatuh ya teman-teman. Jadi ya udah kita tidurnya lesehan gini aja. Nah itu aku bikinnya 2 porsi kopi ya teman-teman. Porsi
Untuk yang gelas putih itu punya Pak suami, dan yang di gayung besar orange itu punya aku. Hehe. Besar banget ya gayungnya ya teman-teman. Ini jadi ceritanya, aku sebenarnya nggak ngopi teman-teman. Ngopi, aku seneng ngopi itu, aku sukanya cappuccino ya, seperti yang biasa aku beli di belanja mingguan. Tapi karena Pak suami setiap hari ngopi, sekarang aku juga ikutan ngopi. Apalagi jam tidur semenjak punya anak-anak kan sedikit berkurang ya teman-teman. Jadi ikutan ngopi. Dan tetapi aku nggak bisa ya minum kopi kental seperti Pak suami gini teman-teman. Jadi aku buatnya di gelas besar kayak gini, terus aku campur pakai air dingin. Aku buat penuh full banyak kayak gini. Aku minumnya sedikit demi sedikit. Dan kopi yang aku punya itu encer gitu teman-teman, dan gak terlalu manis. Aku nggak suka yang kental banget, ya ampun itu bikin aku enak dan buat jantungku berdebar-debar, ya nggak sih teman-teman? Ada nggak sih yang buat kopinya sama seperti aku? Tuh lihat. Nah aku buatnya satu gayung kayak gini, terus aku minumnya sedikit demi sedikit. Dan aku kalau kopi itu sukanya yang dingin ya teman-teman, es kopi gitu. Nah ini sekarang kopinya udah selesai, aku lanjut beberes sarapan buat Pak suami, kue yang tadi aku potong. Terus ini aku rapikan di meja sini aja, karena setelah ini aku mau lanjut beberes makannya si Ade Rashid. Tapi sebelum itu nih, botol-botol tempat susu yang tadinya ada di posisi keranjang di kamar, di keranjang yang ada di kamar aku keluarin ya. Biasanya aku susunnya gitu aja teman-teman. Nah ini aku udah mulai menggiling nasi Ade. Aduh kapan ya selesainya ini. Tuh lihat, Adek Rashid ikutan nemenin aku buatin nasinya ya teman-teman. Dia itu sekarang pinter ngelihat makanan teman-teman, udah tahu minta dan tangannya tuh gercep banget. Ini videonya aku cepetin aja ya teman-teman supaya nggak bosen, karena ini aslinya lama ya. Karena aku sambil godain Ade Rashid dan godain Abang Raihan. Jadi Abang Raihan itu ngomel kenapa kuenya dipotongin ke piring buat ayahnya gitu deh teman-teman, pokoknya karena itu kan kuenya. Padahal kalaupun iya dia nggak akan bisa makan semua teman-teman. Jadi Abang Rehan itu kalau ada makanan dia makan sendiri itu sekali aja. Setelah itu dia mau tapi ya harus kita sulang. Kalau enggak ya dimain-mainin aja. Nah ini nasinya udah selesai. Tuh lihat dia happy banget. Sekarang waktunya Adik Rashid mamam. Makannya biasa ya teman-teman, anakku makannya nasi pisang aja. Ini porsinya nggak banyak ya teman-teman, kelihatannya aja banyak karena aku buatnya kan seperti bubur ya teman-teman, jadi dia seperti mengalir banyak gitu, padahal nggak banyak. Nasinya cuman 2 sendok makan aja, terus dengan 2 buah pisang, karena pisangnya nggak terlalu besar itu aku ambil bagian luarnya aja, hatinya enggak. Jadi ini porsi sebenarnya nggak sebanyak yang kelihatan di video. Nah setelah selesai ngeberesin makannya adek, ini aku mau beberes ayam ya teman-teman. Tadi waktu aku beberes makannya adek, Pak Su aku minta tolong beli ayam. Ini kan sisa budget belanja yang kemarin ya teman-teman, ada sisa uang 42.000. Aku minta dibelikan ayam 1 ekor harganya 40.000, terus yang sisa 2.000-nya kita belikan sayur kangkung. Dan ini udah aku beresin gitu aja teman-teman. Terus mau aku tutupin dan aku masukin freezer. Nah ini video aku udah selesai ya teman-teman, sampai di sini aja kegiatan pagi hari aku. Semoga kalian menikmati video aku. Klik like jika kalian suka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di sebelahnya. Sampai ketemu kembali. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.